Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Daus Nurtrama dengan NIM 3121103881. Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek dengan judul Sistem Robot Cerdas untuk Pengelola Lalu Lintas Kendaraan di Perkotaan. Proyek ini adalah proyek ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Dosen pengampu Dr. Insinyur Ananto Tri Susangko MSc. Latar belakang. Manajemen lalu lintas perkotaan di Indonesia menghadapi tantangan besar seperti kemacetan, waktu tunggu lama, dan emisi gas buang tinggi. Sistem tradisional seperti lampu lalu lintas dengan waktu tetap sering tidak responsif terhadap kondisi di jalan. Namun, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini dengan mengintegrasikan sensor, algoritma AI, dan robotika. Untuk menciptakan sistem lalu lintas cerdas yang dapat merespon kondisi jalan secara real time, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi dampak lingkungan, robot cerdas dalam proyek ini dirancang untuk mengumpulkan data, menganalisis kondisi lalu lintas, dan mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Sistem ini tidak hanya menjanjikan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik, tetapi juga mendukung pengembangan kota pintar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan di dalam proyek ini adalah sistem manajemen lalu lintas cerdas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aliran kendaraan di persimpangan jalan dengan mengoptimalkan waktu lalu lintas, mengurangi waktu tunggu kendaraan di jalur sibuk. Teknologi AI dan robotika diintegrasikan untuk memantau lalu lintas dan mengatur lampu secara otomatis, menggunakan algoritma seperti ANN, logika fuzzy, algoritma genetik, dan net Bayes untuk analisis data dan pengambilan keputusan. Sistem ini mendukung konsep kota pintar dengan menciptakan solusi lampu lalu lintas yang dapat terintegrasi dengan infrastruktur lain, serta menyediakan data real time yang dapat digunakan pemerintah kota untuk perancangan transformasi jangka panjang. Di dalam proyek ini, saya mempunyai 5 materi yang terintegrasi di dalam proyek ini. Yang pertama adalah pengenalan robotika. Robot dalam proyek ini dirancang untuk memantau, menganalisis, dan mengatur lalu lintas di persimpangan jalan, dilengkapi dengan kamera untuk memantau kendaraan secara real time. Memberikan fleksibel dalam pengelolaan lalu lintas yang lebih responsif. Yang kedua ada algoritma genetika. Dalam proyek ini, algoritma genetika digunakan untuk mengoptimalkan waktu nyala lampu lintas berdasarkan pola kendaraan. Algoritma memproses parameter seperti panjang antrian kendaraan, waktu rata-rata tunggu, dan kecepatan kendaraan. Tahapan algoritma ini dimulai dengan inisiasi populasi, yaitu membuat solusi awal berupa berbagai jadwal lalu lintas. Selanjutnya, fungsi fitness menghubungkan efisiensi setiap jadwal berdasarkan waktu tunggu kendaraan dan kelancaran lalu lintas. Seleksi dilakukan untuk memilih jadwal dengan performa terbaik. Kemudian dilakukan crossover dan mutasi untuk menghasilkan kombinasi jadwal baru guna meningkatkan efisiensi. Output dari proses ini adalah jadwal optimal yang diterapkan robot untuk mengatur lampu lalu lintas secara efisien. Yang ketiga ada Artificial Neural Network atau yang disingkat ANN. Dalam proyek ini, ANN digunakan untuk mengenali pola lalu lintas berdasarkan data gambar yang diambil oleh robot. ANN juga memproses data visual seperti jumlah kendaraan, jenis kendaraan, dan tingkat kepadatan lalu lintas. Arsitektur ANN terdiri dari input layer yang mengubah data gambar kendaraan menjadi faktor fitur, hidden layer yang
mendeteksi pola kompleks dalam data, dan output layer yang menghasilkan kategori kepadatan lalu lintas seperti padat, sedang, atau lancar. Proses ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis menganalisis dan mengatur lalu lintas berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Yang keempat ada algoritma genetika. Dalam proyek ini, logika fuzzy digunakan untuk membantu robot mengambil keputusan terkait durasi lampu lalu lintas berdasarkan ketidakpastian data. Misalkan jika jumlah lampu hijau akan diperpanjang, sementara jika jumlah kendaraan sedikit dan tingkat kepadatan lancar, waktu lampu hijau akan dipersingkat. Aturan fuzzy ini menggunakan variabel input seperti jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas, serta variabel output beberapa durasi lampu hijau. Logika fuzzy memanfaatkan membership function untuk menangani ketidakpastian dalam data yang diperoleh dari sensor, memastikan keputusan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lalu lintas yang dinamis. Yang terakhir ada klasifikasi net bias. Di dalam proyek ini, net bias digunakan untuk mengklasifikasikan jenis kendaraan berdasarkan data kamera, seperti mobil, motor, atau bus, serta memberikan informasi tambahan untuk membantu ANN dan logika fuzzy dalam pengambilan keputusan. Proses net bias dimulai dengan training model, yaitu melatih model dengan dataset kendaraan yang telah dikategorikan. Sebelumnya, dilakukan klasifikasi berdasarkan fitur seperti ukuran, warna, dan bentuk kendaraan. Output dari proses ini adalah proporsi jenis kendaraan setiap jalur yang digunakan untuk mengoptimalkan keputusan terkait pengaturan lampu lalu lintas, meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, di dalam proyek ini, saya mempunyai diagram konsep bagaimana alur daripada sistem cerdas lampu lalu lintas ini beroperasi. Yang pertama yaitu mulai dari proses. Yang kedua ada input data lalu lintas. Sistem memberikan sebagian data visual dari kamera, robot, gambar atau video kendaraan yang melintas. Jenis kendaraan jika tersedia, data kondisi lampu lalu lintas dari sensor eksternal, misalnya kepadatan kendaraan di jalan. Jadi, di dalam alur konsep sistem cerdas lalu lintas ini mempunyai beberapa inputan data, mulai dari pengambilan gambar kendaraannya dan kepadatan yang ada di jalan tersebut. Yang ketiga ada pemrosesan data lalu lintas. Data diterima akan diproses dalam beberapa langkah untuk mengambil keputusan. Di diagram konsep ini, saya mempunyai 4 langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, ada pengelolaan visual dengan ANN. Di dalam proyek ini, sistem cerdas untuk pengelola lampu lalu lintas kendaraan di perkotaan analisis atau pengambilan keputusannya meliputi menganalisis jenis kendaraan. Sistem menggunakan ANN untuk menganalisis jenis kendaraan, apakah itu mobil, motor, bus, atau truk. Yang kedua, ada menghitung jumlah kendaraan. ANN menghitung beberapa banyak kendaraan yang ada di setiap jalur jalan berdasarkan gambar video yang diterima. Jadi setelah input data yang tadi, yang mengambil data video jenis kendaraan, penginputan selanjutnya ada di pengelolaan visual dengan ANN. Yang kedua ada algoritma genetik. Optimalisasi atau pemecahan masalah di dalam proyek sistem cerdas
untuk pengelolaan lalu lintas kendaraan di perkotaan. Meliputi yang pertama mengoptimalkan jadwal lampu lalu lintas. Sistem mengoptimalkan jadwal lampu lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan waktu tunggu. Yang kedua, dan menentukan jalur tercepat untuk robot. Jika diperlakukan terus robot mengatur lalu lintas, misalnya saat terjadi kecelakaan, algoritma genetik akan memilih jalur tercepat. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan dengan logika fuzzy. Di dalam proyek sistem cerdas untuk pengelolaan data lalu lintas kendaraan di perkotaan, yaitu menentukan durasi lampu lalu lintas berdasarkan kondisi lalu lintas yang terdeteksi jumlah kendaraan kepadatan. Sistem akan menggunakan logika fuzzy untuk menentukan beberapa lama lampu hijau, kuning, dan merah harus dinyalakan. Misalnya jika jalan penuh dengan kendaraan, lampu hijau akan tetap menyala lebih lama. Yang terakhir ada klasifikasi dengan net bias. Di dalam konsep terakhir ini, pengelompokan kendaraan. Sistem mengelompokkan kendaraan berdasarkan informasi tambahan seperti warna dan ukuran menggunakan algoritma net bias. Output dari keempat pemrosesan data tersebut, yang pertama ada pengaturan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas akan dikendalikan secara dinamis, sedangkan waktu nyala yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang terdeteksi. Penggerakan robot akan mengatur lalu lintas atau memberikan instruksi langsung jika diperlukan. Ya, contohnya yang tadi, jika terjadi kecelakaan. Yang keempat ada laporan data lalu lintas. Data lalu lintas yang telah dianalisis akan digunakan untuk membantu laporan yang membantu perencanaan transformasi di kota. Nah, di dalam proyek ini, saya mempunyai kesimpulan dan pengembangan lebih lanjut. Kesimpulannya, proyek sistem manajemen lalu lintas cerdas ini menawarkan solusi efektif untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar dengan memantau dan mengatur lampu lalu lintas secara otomatis. Sistem ini dapat mengurangi waktu tunggu kendaraan, mempercepat arus lalu lintas, serta mengurangi emisi gas buang kendaraan, yang pada akhirnya mendukung kualitas udara yang lebih baik. Selain itu, teknologi canggih yang digunakan mendukung pengembangan kota pintar dengan penyediaan data untuk perencanaan transformasi yang lebih efisien. Pengembangan lebih lanjutnya adalah meski proyek sistem manajemen lalu lintas cerdas ini telah menawarkan beberapa manfaat, beberapa pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efisiensinya. Integrasi dengan teknologi lain seperti transformasi umum atau kendaraan otonom dapat meningkatkan kinerja sistem. Selain itu, peningkatan analisis data akan membantu sistem membuat keputusan lebih akurat dalam waktu nyata. Algoritma juga perlu disempurnakan agar dapat merespon kondisi mendadak seperti kecelakaan, cuaca buruk setelah uji coba di beberapa persimpangan. Sistem ini diterapkan di seluruh kota untuk meningkatkan manajemen lalu lintas yang lebih efektif. Secara keseluruhan, proyek ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas, mengurangi polusi, dan mendukung pengembangan kota pintar yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.